Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Salam sejahtera buat semuanya. Kita kembali dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Seperti biasa kita masuk dalam pujian, terus kita menyembah Tuhan, dan kita mau dengar apa sih yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan saya hari ini. Setuju? Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian. Ketika kita menghadapi setiap masalah persoalan, percayalah janji Tuhan ya dan amin buatmu dan buatku. Haleluya. Ku hadapi kehidupan ini, amin. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, amin. Ku tahu ku tak sanggup, amin. Tapi Tuhan tempat jawabanku. Aku tak pernah sendiri. Percayalah saudara, tidak akan pernah sendirian, karena ada Tuhan yang besertamu. Tuhan selalu ada di dalam kehidupanmu. Jangan ragu dengan setiap janji Tuhan, amin. Tuhan akan atur semuanya. Tuhan dapat mengubah semuanya. Yang tidak baik menjadi baik, yang jahat menjadi yang tidak jahat. Serahkan. Ketika saudara berserah, janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Seperti fajar pagi hari, amin. Janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Ada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Itulah cinta Tuhan, terus mengalir bagaikan air sungai yang tidak pernah berhenti. Dan mata sumber air kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti, sekalipun tertutup pasir, dia tetap membual. Itulah cinta Tuhan buat saudara dan saya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, sesulit apapun, sesukar apapun, jangan khawatir. Haleluya. Tuhan tahu kemampuan kalian itu seberapa besarnya. Tempat jawabanku. Haleluya. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau yang menggendongku, amin. Dia selalu ada bersamamu. Dia menggendong engkau. Dia membuat saudara tidak lelah. Dia membuat saudara tidak capek. Dia membuat saudara tidak bingung dan gusar. Itu adalah Roh Kudus. Tetapi kalau pikiran saudara masih kacau, hati saudara masih kacau, tidak ada ketenangan, berarti kurang percaya. Amin. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Pernah terlambat bersinar, amin. Cintamu seperti sungai yang mengalir, amin, amin. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat
Bapa, terima kasih. Haleluya. Betapa dalamnya kasih-Mu Bapa, betapa indahnya kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Betapa mulianya Engkau bagi kami ya Bapa. Betapa murahnya hati-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Ralama Sakarala, ya Ralama Se. Sungguh ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Kami percaya Bapa, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur. Bapa, kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kesetiaan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau terus belajar Tuhan, untuk menanggalkan keegoisan kami. Kami mau membawa hati kami kepada-Mu, untuk belajar percaya dengan janji-janji-Mu Bapa. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan Kau tidak pernah menipu dan berbohong kepada kami setiap anak-anak-Mu. Lebih-lebih yang saat ini Tuhan kami bersama-Mu di rumah masing-masing, untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah renungan kita sehat, kita kuat ini. Biarlah Kau semakin hari Bapa, semakin memperkokohkan iman percaya kami kepada-Mu, sehingga kami tidak tertipu dengan hal-hal yang membuat kami nyaman Tuhan yang sementara. Tetapi kami boleh dimengertikan, kami boleh dibentuk melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sekalipun firman-Mu ini keras buat kami, tetapi kami mau tetap setia, kami mau tetap belajar, kami tetap menantikan janji-Mu Bapa. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami mau belajar Bapa, terus belajar dalam firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, setiap kami siap untuk menerimanya di dalam nama Yesus. Kami mau belajar seperti Maria Tuhan, terus bersimpu di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu yang hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 aja kita baca. Di sana ayatnya cuma 6, tapi di sana kita akan mendapatkan satu pengertian yang luar biasa. Pengertian apa itu? Kita baca bersama-sama. Amin. Yuk kita masuk ya. Di sini berbicara tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Pasti nggak ada yang nggak tahu cerita ini, pasti semuanya tahu, apalagi anak-anak sekolah minggu sangat mengerti dengan perjanjian Allah dengan Abraham ini. Apalagi yang ibu-ibu pasti sangat hafal, tetapi kita jangan jemu-jemunya untuk terus mengulas dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Di ayat 1 kita baca sama-sama ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dengan suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu,
upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di ayat yang ke-6 perhatikan baik-baik. Lalu percayalah Abraham. Saudara pernah mendapatkan janji Tuhan? Pernah. Saudara pernah mendapatkan janji Tuhan itu sudah terlaksana? Sudah. Adakah yang belum terlaksana? Banyak, Bu. Saya belum terlaksana, Bu, janji Tuhan. Tapi percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Tuhan banyak cara. Tuhan itu maha segala-galanya. Dia maha kuasa. Karena apa? Karena dia itu yang menciptakan saudara dan saya. Ketika yang menciptakan saudara dan saya pasti memiliki kasih. Kalau saudara punya seorang anak, ketika istrimu mengandung, apakah hati seorang ayah, hati seorang abah, hati seorang bapak, hati seorang daddy, hati seorang apa aja deh gitu ya, terserah saudara mau sebut ayah, bapak, abi, apa aja sudah ya. Saya yakin engkau akan sangat menyayanginya. Ketika kapan? Ketika hal itu diperhitungkan. Ketika kapan, Bu? Ketika engkau mempercayai bahwa itu adalah anakmu yang dikandung oleh istrimu dari hasil buah cintamu. Nah, engkau akan menyayangi anak ini. Apapun yang terjadi, engkau akan menyayangi dia. Sama. Bapa kita yang di sorga juga demikian. Sangat menyayangi saudara. Sehingga apa saja yang dia berikan, apa saja yang dia janjikan, itu akan digenapi. Bapa yang ada di dunia saja akan menepati setiap janjinya. Nanti kalau anakku ini laki-laki, besar sedikit, aku akan belikan dia mobil-mobilan yang gede, mobil-mobilan remote, dan dia akan aku dudukkan di sana, aku meremot dari kecil, dia yang setir sendiri. Apalagi rumahnya di perumahan yang sepi, enak untuk bermainnya. Ya, kalaupun rumahnya di keramaian, dibawa anaknya jalan-jalan ke tempat lain, dicarikan jalan yang sepi dan membimbing anaknya. Apakah dibiarkan anaknya begitu terus jatuh? Tidak. Anaknya akan ditenangkan. Percayalah, papa ada di sini, ayah ada di sini, abi ada di sini, daddy ada di sini. Kira-kira seperti itu ya. Papi ada di sini, mungkin seperti itu. Dia akan menjaga. Bapak kita pun juga demikian. Bapak yang di sorga, Bapak yang saudara percayai, Bapak yang saudara sembah. Ketika kita bisa mengatakan, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Nah, ketika saudara bisa mengatakan demikian, kepercayaan ini penuh kepada Bapa. Percayalah, kalau janji Tuhan sampai hari ini engkau belum menerimanya, nantikan janji itu. Saya menantikan janji Tuhan 20 tahun. Akhirnya Tuhan tepati janji itu buat saya. Baru berjalan tahun kemarin loh saudara. Janji Tuhan itu ditepati buat saya. Haleluya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat engkau 20 tahun lama, buat saya enggak sih, saya enggak. Saya cuma percaya aja gitu ya. Ketika tahun
97 Tuhan katakan aku akan memberikan sebuah rumah untukmu, ya itu saya nantikan gitu. Dan ternyata benar itu yang terjadi gitu ya. Dan apa yang Tuhan sudah janjikan itu ya dan amin. Nah, seperti kepada Abraham ini, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan cuma meminta kepada saudara dan saya di ayat yang kedua di sini dikatakan, janganlah takut. Di sini dikatakan apa? Abraham menjawab, ya Tuhan Allah. Di ayat 1 dulu aja. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Firman Tuhan hari ini datang kepada saudara dan saya. Haleluya. Bu, ibu sudah janjinya sudah digenapi. Amin. Ya sudah, datang aja kepada saudara gitu ya. Yang belum menerima janji Tuhan digenapi ini. Tapi yang sudah terima boleh bu, boleh. Pasti masih banyak keinginan-keinginan. Gak tahu mau pengen ganti kulkas. Gak tahu mau pengen ganti TV, mungkin mau ganti mobil, dari mobil yang kecil menjadi mobil yang gede gitu ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Nantikan dengan setia, usaha pekerjaanmu pasti diberkati dan engkau akan bisa menggantinya. Asalkan kita tidak malas, Tuhan pasti memberkati kita. Lubuk malas bekerja, malas dalam segala hal, ora et labora, berdoa dan bekerja, itu engkau akan diberkati. Di sini dikatakan, perhatikan di ayat 1, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan besar di sorga. Ketika upah kita besar, berarti engkau bisa. Amin. Engkau bisa untuk melakukan segala sesuatunya. Sehingga apa yang dikatakan di sini, akulah perisaimu. Dan Tuhan mengatakan, coba lihat bintang-bintang di langit. Gitu ya. Coba kau lihat, nah ini di ayat 5, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan hari ini kepada saudara dan saya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Loh bu, nanti kan aku ditambah anak. Keturunan berbicara banyak hal saudara. Amin. Keturunan berbicara banyak hal, yaitu bisa berbicara berkat, bisa berbicara pekerjaan, bisa berbicara pengalaman, bisa berbicara persoalan juga gitu ya. Tetapi engkau jangan takut ketika engkau menghadapi persoalan. Amin. Semua manusia pasti menghadapi satu persoalan. Kalau manusia hidup tidak menghadapi persoalan itu manusia sudah mati namanya. Tapi ketika kita masih hidup, pasti ada. Lingkari di ayat 1 dan ayat yang ke-5 ya. Nah, jika pada akhirnya pasangan Abraham dan Sarah baru mempunyai anak pada usia 100 tahun dan 90 tahun, bukanlah apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham saat itu kedengaran tidak nyata, seolah-olah tidak akan pernah terwujud janji itu. Tetapi akhirnya Abraham memiliki anak. Iya. Siapa nama anak Abraham? Pasti tahu. Udah tahu ya namanya ya, jawab. Nanti bisa ditaruh di komen gitu ya. Namanya anaknya Abraham itu siapa? Dubu ada hadiahnya, nanti hadiahnya Tuhan kasih permata mahkota dari sorga buat saudara. Di sini yang mau saya katakan bahwa perjanjian Allah dengan Abraham itu ya dan amin. Perjanjian Allah dengan saudara itu ya dan amin. Dan itu akan terwujudkan dan itu akan dinyatakan kepada saudara. Karena apa? Karena Tuhan cuma meminta kepada saudara memiliki roh yang teguh, roh yang taat, roh yang tidak bimbang, roh yang tidak ragu sama sekali. Di ayat yang ke-6 di sini, lalu percayalah Abraham. Tuhan juga meminta saudara untuk percaya saja kepada Dia. Di saat tertentu mungkin saudara akan mengalami satu kesusahan ya. Kesusahan hidup itu wajar. Banyak doa kita naikkan kepada Tuhan, namun kita merasa sepertinya Tuhan tidak mendengarkannya. Karena apa yang saudara minta tidak kunjung datang. Nanti kalau sudah datang ke rumah hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu sudah menyatakan, karena dengan karunia yang dia dapat, ada hamba Tuhan yang audible ya. Jadi ketika dia menyalurkan apa yang menjadi permohonan saudara,
apa yang menjadi pertanyaan saudara. Bukan berarti suhu atau orang pinter dukun loh, bukan loh ya. Tetapi hamba Tuhan yang punya karunia pendengaran dengan secara audible, dia akan bisa menyampaikan kepada saudara. Terus itu masih dibingungkan, masih diragukan. Hati-hati loh, jangan mengusik hamba Tuhan. Bagaimanapun dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Paham ya di sini ya. Jadi bukan saya nakut-nakuti, tetapi itu adalah suatu kenyataan. Ketika saudara dalam kesukaran, ketika doa saudara belum dijawab, ketika saudara menantikan tidak ada rasanya kok titik terang gitu. Udah tenang, tetap di dalam doa. Coba hitung bintang-bintang di langit itu, bisa nggak saudara menghitungnya? Pasti kewalahan untuk menghitungnya, tidak bisa. Ya udah, nantikan dengan janji Tuhan itu saudara percaya. Dan saudara merasa bahwa Tuhan tidak bersedia melawat dan memberi pertolongan, itu hal yang salah, yang sangat-sangat salah besar. Jangan sampai memiliki pemikiran yang negatif kepada Tuhan. Positifkan segala pikiran saudara. Amin. Bukannya Tuhan tidak menolong, melainkan sikap kita lah yang seringkali tidak komprehensitif terhadap pertolongan yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada saudara. Itu tidak ada kooperatif sama sekali, negatif aja isinya, pasif aja isinya. Masa sih bisa, kok aneh, kok bisa, kok aneh, kok bisa, ya nggak akan selesai. Tetapi ketika saudara percaya, ketika saudara mengucap syukur, makanya firman Tuhan kata ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ketika saudara dan saya terus mengucap syukur, percayalah, berkat itu tidak kemana, berkat itu akan segera Tuhan berikan. Seperti anak kecil aja kalau ke dokter, misalkan anak saudara masih kecil, ketakutan yang amat sangat dengan jarum suntik, betul nggak? Ketika dia takut dengan jarum suntik, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Kedua orang tuanya, baik bapak, ayahnya atau ibunya gitu, pasti akan memberikan ketenangan. Sudah sayang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengan apa caranya? Apa dibiarkan? Sudahlah, nggak apa-apa, diam. Nggak mungkin. Saudara akan memeluk dia, betul nggak? Saudara akan menyayangi dia, dan saudara akan menutup matanya, dan saudara akan katakan, tenang sayang, tenang, tenang aja, nggak kerasa, ayo tenang, biar Pak Dokter memeriksamu. Dan akhirnya apa? Dokter memeriksa dengan gampang sekali, ternyata sudah selesai jarum suntiknya, suntikannya sudah masuk, anaknya tidak kerasa. Karena apa? Karena ada dekapan di dalam pelukan seorang ibu. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, hanya memejamkan mata, berdoa dan mengucap syukur, mujizat pasti terjadi. Amin. Tuhan yang akan atur hidup saudara. Berarti enaknya hari ini tak kasih tema apa ya untuk mengingat perjanjian Allah, atau tutuplah matamu. Saya kasih judul tutuplah matamu aja ya, karena saya mengajarkan berdoa kepada saudara. Ketika saudara berdoa, berdoa, doa besar kuasanya, berdoa, doa besar mujizatnya. Amin. Saudara akan menerima suatu mujizat dari Tuhan. Pertolongan Tuhan akan datang kepada saudara. Bukan cuman menghampiri, tetapi dia datang dan saudara dapat menikmatinya. Karena apa? Di sini saya tulis, saat menantikan pertolongan Tuhan, sikap Abraham sungguh bijaksana. Ini yang perlu kita tertiru. Di mana Bu kebijaksanaannya? Percaya pada janji Tuhan, tidak bingung dengan janji Tuhan, tidak kepo dengan janji Tuhan. Kapan ya? Tidak kepo sama sekali, tetapi dia menantikan janji Tuhan itu dengan percaya. Lalu percayalah di ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Maka Tuhan memperhitungkan. Nah, dari kepercayaan Abraham diperhitungkannya iman percayanya ini
hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika semuanya itu benar, Abraham tidak lagi menjatuhkan warisannya kepada Eliezer dan dari orang Damsyik itu, melainkan memberikan warisannya kepada anaknya yang tunggal, anak kandungnya, bukan kepada hambanya, bukan kepada orang lain, tetapi kepada keturunannya. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya? Nah, ketika saudara menutup mata, ketika saudara pasrah, seperti seorang anak kecil yang tadi saya katakan, menutup mata dengan total dan percaya seperti Abraham di ayat yang ke-6, maka saudara akan memperolehnya. Tahu cerita ini? Abraham dibohongin atau dia mendapatkan Ishak? Dia mendapatkan Ishak. Terus setelah Ishak gede, adakah yang pengujian dalam iman Abraham? Ada. Ishak harus dibawa naik ke atas gunung dan dia harus menjadikan korban. Tetapi apa yang terjadi dengan iman percaya lagi Abraham lakukan? Ternyata tidak jadi dibunuh karena ada domba yang terjepit, dan domba itulah yang Tuhan Allah sediakan sebagai korban. Amin. Percayalah saudara, saudara pasti diberkati ketika saudara percaya di dalam firman-Nya. Kalau firman Tuhan hari ini, renungan hari ini diberikan kepada saudara, Tuhan pasti menepati janjinya dan saudara diberkati. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di minggu yang baru ini Bapa, di minggu yang indah ini Tuhan, di hari yang indah ini Bapa, kami telah memasuki minggu kedua. Kami percaya kuasa kehadiran-Mu yang akan mengubahnya semua menjadi yang terbaik dan yang terindah. Kami percaya dengan janji-Mu, janji-Mu ya dan amin. Bapa, berikanlah pada hati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang melihat, mengikuti renungan Kita Sehat Kita Kuat melalui online ini Bapa. Engkau sedang memberkati hati mereka dan iman mereka, sehingga segala yang Kau janjikan akan terwujudkan bagi anak-anak-Mu. Taruhkanlah iman percaya kepadanya Bapa, dan mereka akan Kau perhitungkan seperti Engkau memperhitungkan iman Abraham. Terima kasih banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir kuasa mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.